Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dari Dasar. Video kali ini akan membahas Matriks. Matriks adalah sekelompok bilangan di dalam sebuah jajaran berbentuk persegi panjang yang diatur berdasarkan baris dan kolom serta terletak di antara dua tanda kurung. Contoh, misal di sini adalah tabel daftar stok buku pelajaran pada 3 toko buku. Nah, kemudian data-data pada tabel ini akan dipindahkan atau disajikan dalam bentuk matriks. Ini adalah contoh menyajikan data pada tabel di samping dalam bentuk matriks. Nah, di dalam matriks ini ada yang disebut dengan baris, kemudian ada yang disebut dengan kolom. Baris dan kolom, apa itu? Mengenal baris dan kolom. Baris bilangan pada matriks adalah bilangan-bilangan yang tersusun secara horizontal. Horizontal ya. Sedangkan kolom bilangan adalah bilangan-bilangan yang tersusun secara vertikal. Bilangan-bilangan pada matriks disebut dengan unsur-unsur atau anggota matriks. Contohnya, misal ini adalah matriks P. Kemudian yang disebut dengan baris adalah bilangan-bilangan yang terletak pada garis horizontal. Ini disebut dengan baris ke-1, di mana anggotanya adalah 38, 25, 20, dan 8. Selanjutnya baris kedua ada 35, 18, 24, 5. Lalu baris yang ketiga anggotanya adalah 6, 21, 19, dan 17. Sekarang kolom. Kolom adalah bilangan-bilangan yang terletak secara vertikal. Jadi kolom pertama itu anggotanya adalah 38, 35, 6. Kemudian kolom kedua anggotanya 25, 18, 21. Kemudian kolom ketiga ada 20, 24, 19. Kemudian ada 8, 5, 17. Ini adalah cara anggota-anggota pada baris atau kolom. Anggota dalam baris ke I dan kolom ke J biasanya ditulis oleh simbol A, I, J. Ingat urutannya, baris baru kolom ya, baris dulu baru kolom. Misal seperti ini. A23. Maksudnya adalah anggota pada baris kedua, baru kolom ketiga, Apa baris kedua? Baris kedua kolom ketiga yaitu 24. Kemudian A31 berarti ini maksudnya adalah baris ketiga kolom ke-1. Baris ketiga kolom ke-1 adalah 6. Selanjutnya, berapakah nilai dari A22 dikurang A24? Baris kedua kolom kedua adalah 18. Kemudian baris kedua kolom keempat adalah 5. Maka 18 dikurang 5 adalah 13. Nah, ini adalah contoh cara menyelesaikan anggota-anggota pada matriks. Sekarang jenis-jenis matriks. Ada matriks kolom dan matriks baris. Jika suatu matriks mempunyai ordo M kali 1, maka matriks tersebut disebut dengan matriks kolom. Di sini ada istilah ordo. Ordo itu adalah ukuran. Ini ukuran matriks. Biasanya ditulis dalam bentuk urutannya adalah baris dulu baru kolom. Jadi misalnya contohnya seperti ini. Ini barisnya ada 3, kolomnya 1, berarti ordonya penulisannya adalah 3 kali 1. Nah, balik lagi ke jenis-jenis matriks. Jika suatu matriks mempunyai ordo M kali 1, maka matriks tersebut disebut dengan matriks kolom. Jadi, tulisnya secara vertikal. Ini disebut dengan matriks kolom. Kemudian,
Jika suatu matriks mempunyai ordo 1 kali n, maka matriks tersebut disebut dengan matriks baris. Nah, ini contoh matriks P. Ordonya adalah 1 kali 4, di mana barisnya ada 1, kemudian kolomnya ada 4. Jenis yang kedua ada matriks 0. Matriks 0 itu adalah semua anggota pada matriks tersebut adalah angka 0. Nah, contohnya ini. Ini matriks P dengan ordo 3 kali 3, di mana semua anggotanya 0. Atau ini ordo yang 1 kali 4, anggota matriksnya adalah 0. Ini termasuk matriks 0. Contoh yang ketiga ada jenis matriks persegi. Jadi, jika suatu matriks mempunyai ordonya M kali M, maka matriks tersebut disebut dengan matriks persegi. Nah, di sini contoh ordo persegi itu bisa jadi 2 kali 2, 1 kali 1 ya. Di sini contoh matriksnya adalah yang ordonya 3 kali 3. Ini disebut dengan matriks persegi, atau yang misalnya ordonya 4 kali 4, bisa jadi 5 kali 5 dan seterusnya. Kemudian contoh selanjutnya adalah jenis matriks diagonal. Jika suatu matriks persegi, jadi matriksnya persegi dengan anggota diagonal utama sekurang-kurangnya satu bilangan bukan 0 dan anggota yang lain 0, maka matriks tersebut adalah matriks diagonal. Jadi ini matriks yang lain 0, tapi yang diagonalnya ada satu bilangan yang bukan 0. Ini disebut dengan matriks matriks diagonal. Ya, di sini 0 sama 2 anggota diagonalnya. Jadi ada di sini 2 itu bukan 0. Kemudian di sini ada yang ordonya yang 3 kali 3, di mana matriks diagonalnya, anggota diagonalnya adalah 1, min 1 sama 4. Kemudian ada yang ordonya 4 kali 4. Nah, diagonalnya di mana? Yang di sini ada minimal 1 anggota yang bukan 0, maka 0 min 1 0 0 adalah diagonal daripada matriks P yang berordo 4 kali 4. Jenis selanjutnya ada yang disebut dengan matriks skalar. Ini matriks skalar itu hampir sama dengan matriks diagonal, tapi dia lebih khusus, di mana anggota barisnya, maksudnya baris sama kolomnya, yang A11, A22 sama A33 ini sama dengan K. K-nya adalah suatu bilangan bukan 0 pada matriks diagonal, maka matriks tersebut disebut dengan matriks skalar. Maksudnya seperti ini. Misal ini matriks P dengan ordo 2 kali 2 ya. Di sini matriksnya adalah diagonal, tapi dia A11-nya. Jadi di sini A11, kemudian yang ini adalah A22. Jadi terletak pada baris kedua, kolom kedua. Sama, jadi memiliki nilai K-nya sama dengan 1. Maka ini disebut dengan matriks skalar. Kemudian ini juga sama, yang matriks yang kedua, ordonya yang 3 kali 3. Ini berarti A11, ini A22, kemudian yang ini adalah A33. Nah, di mana K-nya sama dengan 5. Ini termasuk matriks skalar. Selanjutnya adalah yang ordo 4 kali 4. Ini K-nya adalah setengah ya. Setengah. Berarti ini juga termasuk contoh matriks skalar. Oke, sekarang matriks identitas. Matriks identitas itu adalah termasuk jenis matriks skalar, tapi di mana A11, A22 dan A33-nya itu sama dengan K sama dengan 1. Matriks identitas itu biasa kadang disebut dengan matriks I juga. Nah, ini contohnya, jadi A11 sama A22-nya 1, K-nya sama dengan 1. Nah, maupun yang ordonya 3 kali 3, ini K-nya juga sama dengan 1. Selanjutnya adalah yang ordo 4 kali 4 juga sama, K-nya sama dengan 1. Jadi matriks identitas merupakan matriks skalar. Tapi matriks skalar bukan termasuk matriks identitas.
Jadi semua matriks identitas termasuk skalar, tapi tidak semua matriks skalar itu matriks identitas. Jenis selanjutnya adalah matriks transpose. Apa itu matriks transpose? Jika matriks PT itu adalah transpose ya, matriks P ditranspose. Jadi simbolnya ini nih PT, yang dibentuk dengan merubah setiap baris menjadi kolom. Contoh ini matriks P, kemudian akan ditranspose menjadi PT. Nah, cara mentranspose, jadi rubah baris pertama menjadi kolom pertama. Kemudian baris kedua menjadi kolom kedua, lalu baris ketiga menjadi kolom ketiga. Ini contoh merubah dari matriks P menjadi matriks biasa menjadi ditranspose. Kemudian sekarang kesamaan matriks. Dua matriks dikatakan sama jika mempunyai ordo yang sama, anggota-anggota yang bersusunan juga sama. Maksudnya adalah seperti ini contohnya. Jadi ini diketahui A sama dengan B, A-nya sama dengan B. Di sini X itu kan di anggota A11, maka dia akan sama dengan setengah. Setengah itu juga terletak pada A baris 1 kolom 1. Kemudian yang 4 terletak pada A12 ya, baris 1 kolom kedua. M juga sama A12. Jadi harus bersesuaian. Min 5 sama dengan N dan 3Y sama dengan 6. Jadi X itu sama dengan setengah, kemudian M itu sama dengan 4, N-nya sama dengan min 5, Y-nya 3Y sama dengan 6, berarti Y sama dengan 2. Kemudian tinggal dimasukkan ke sini di sub. X plus Y berarti setengah ditambah 2 dikurang 4 dikurang 5, maka didapat 6 min 6 setengah. Nah, ini adalah contoh daripada matriks dan kesamaan matriks. Demikian video pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.